Oke, kembali lagi di Step Back barengan gue Morris Kansil di sini. Kali ini gue ditemenin sama salah satu legenda streetball Indonesia. Kalau kita mundur ke era 2000-an, itu ada N1 di luar negeri sana. Keluarlah nama-nama seperti Hot Sauce, The Professor, pokoknya banyak lah. Di Indonesia nggak kalah seru di era itu. Pertengahan 2005 muncullah satu komunitas yang berada di Bandung. Perkenalkan, dia adalah Richard Insane. Ma bro. Sehat Rich. Gokil. Sehat lah, puji Tuhan sehat. Gila. Ini gue excited banget ya sama dia. Iya. Ini step back apa nih step back pokoknya. Tahu nih. Jelasin dulu tuh step back apa tuh? Set gitu. Step back katanya sih kayak James Harden katanya. Oke. Jadi gini, Bung Insane, kita undang lo nih. Lo salah satu pionir menurut gua. Dari streetball di Indonesia. Yang pada saat itu orang bingung tuh ngeliat lo main kayak gitu ya kan. Dipikir, wah, this is black magic nih. Iya, benar. Iya kan, wah ini apa nih, sirkus nih. Benar. Wah ini ngaco kayak gini. Lo bisa jelasin nggak kita mundur ke era 2000, kenapa sih bisa ada future? Ya. Sebenarnya mungkin lo juga udah pernah denger lah ya nama future streetball tuh begitu mendominasi lah. Betul. Era 2000-an waktu itu kita sekumpulan anak muda yang hobi banget main basket. Akhirnya sampai kita mencoba mengkreasikan apa yang ada di kepala kita jadi sebuah kesenian gitu loh di dalam lapangan basket. Nah sebenarnya sih gue waktu itu berawal dari pertemuan gue dengan Bang Simon Pasaribu. Jadi dia waktu itu jadi manajer klub Satria Muda. Ada ulang tahun Perbasi yang ke-50. Bootnya Satria Muda waktu itu menyajikan sebuah film yang gue baru tahu adalah N1 Mixtape volume 3. Tahun berapa tuh, Bung? Waktu itu masih 2000-an deh kalau nggak salah. 2000 awal tuh ya? Awal ya? Terus gue waktu itu udah kuliah tuh di NHI tahun 99. Terus tiba-tiba gue tonton apa nih? Ada Hot Sauce, ada EO, ada Headache gitu. Kok basket bisa begini ya? Itu kayak darah gue tuh mendidih, Rich. Ngelihat itu pertama kali ya? Gue sebenarnya main basketnya juga udah pecicilan. Gue dibilangnya banyak gaya emang di lapangan basket. Kalau di Scorpio Jakarta dibilangnya banyak gaya. Cuma pas gue lihat itu tuh kayak anjing, ini sesuatu hal yang baru nih gitu. Di era itu lagi kan? Ketika filmnya beres, orang-orang pada tinggalin booth itu, gue tuh masih stay di situ untuk pengen tahu ini film apa. Sampai akhirnya gue ketemu Simon Pasaribu. Lo penasaran? Gue penasaran kayak. Akhirnya gue kayak nonton lagi ulang, terus gue setelah nonton gue bilang, gue harus jadi orang pertama di Indonesia yang bisa ngelakuin ini. Gila. That's why tadi lo bilang gue pionir. Gila, pionir, bener lah, lo pionir men. Orang sih banyak bilang juga sih, maksudnya. Bung, sambil makan nih Bung, ini bukan dummy nih, ini pajangan. Sebelumnya kita kenalin dulu nih, ini kita ada di Sada Jiwa ya. Sada Jiwa. Ada di daerah Jagakarsa, Ciganjur, ya, Jakarta Selatan ya. Masuk ya. Ini boleh dimakan ya? Boleh dimakan, ini bukan dummy nih. Gue kira plastik nih. Enggak deh. Oke. Jadi seperti itu lah, Rich. Makanya ketika orang bilang gue pionir, mungkin tapi gue bukan yang menemukan streetball ya. Streetball sebenarnya udah ada. Cuma gue orang yang kembali mempopulerkan. Betul. Lo bikin nih ke mainstream. Dari tongkrongan nih yang nggak dikenal siapa-siapa, nongkrong di Saparua, yang cuman menghibur orang, tiba-tiba masuk ke frame TV nasional. Itu sih gila menurut gue. Tapi emang awalnya itu cuma kayak dari beberapa orang teman-teman kampus gue di NHI. Jadi gue tuh emang memperkenalkan barang ini nih rada sulit, Rich. Karena banyak orang yang skeptis ya, maksudnya nggak mungkin lah bisa kita cat, itu kan orang kulit hitam, tangannya panjang. Benar. Mereka kemampuan untuk dribble bolanya lebih hebat dari kita. Tapi gue kayak gue meyakinkan teman-teman gue ini untuk kita bisa guys, tenang aja, kita pasti bisa gitu loh. Oke. Wih, Mas Catur. Udah ada Mas Catur nih dari Sada Jiwa. Sada Jiwa. Jadi kalau mau ke Sada Jiwa mau dapat diskon nih.
Mas Catur ya. aja nih. Sada Jadi Jiwa kayak tapi gitu ini lah. sebelumnya Happiness ya? Happiness sebelumnya ya? Dulu gue juga lewat sini kayak Lewat sini ya? kok ganti logo ya ternyata Iya. nih. Iya, jadi mereka berubah lah. Berubah ya? Oke. Rebranding. Betul, kita balik lagi nih. Balik lagi ya. Ke era lo pertama kali tiba-tiba dari NHI, teman-teman deket Ya. lo dan ngumpul di Saparua, tiba-tiba berkembang nih. Ya. Bisa lo ceritain nggak? Ya awalnya dari teman-teman gue di NI itu tuh ada Kiting, ada Aba, ada Willy, ada Abe, ada Rian Leilo, ada Japra Bringiton. Jadi kita kayak memiliki apa ya, mimpi yang sama lah. Oke. Pengen Oke. jadi sekumpulan anak muda yang memperkenalkan kesenian ini. Oke. Terus akhirnya dari situ kita nyari-nyari orang-orang baru lah. Kita butuh dunker nih, kita butuh shooter, kita butuh anak orang kaya gitu ya. Maksudnya kita Subsidi silang. kita butuh orang-orang itu untuk ada di komunitas kita. Iya, Biar iya, komunitas iya. kita juga jadi growing kan. Benar. Akhirnya ya udah. Jadi berbagai macam karakter dimasukin. Benar. Oke. Seiring berjalannya waktu, Nggak apa-apa. Seiring Nah, ini berjalannya mbaknya, mbak waktu, siapa mbak? Salsa. Mbak Mbak Salsa. Ini keroisang almond gue nih baru datang. Ah. Thank you Mbak Salsa. Lo kalau mau ngeliat Mbak Salsa yang lama, lo kesini deh. Sada Jiwa, enak banget asli. Serius, enak banget nih. Sen, cobain dulu Sen. Parah lu Rit. Serius, cobain dulu. Salsa udah masak nih. Nggak enak nih. gue ngopi ini manual brew nih Si Rit. akrab tuh. Gokil. Parah lu. Iya. Nah, sampai akhirnya Kumpulin tuh karakter-karakter itu. Iya, sampai akhirnya gue tuh ketemu beberapa orang yang memang akhirnya memiliki goals yang sama juga. Goals yang sama. Bang Anwar Kaimudin yang Oke. sekarang punya brand Hype. Iya, hype. Terus iya. ada Ponti Madria yang sekarang punya brand Stay Hoops. Nah, Betul. akhirnya berkembang lagi jadi ada rapper juga, ada Mali. Oke. Gabung juga sama kita sampai akhirnya kita butuh pemain profesional untuk ada di komunitas kita. Oke. Akhirnya ada Niko Donda, Oh. ada Bayu Radityo. Bayu Radityo, Satria Muda tuh ya? Bener, ada Roland juga. Roland, Nianto, iya, Anything iya. Unit. Jadi memang kita pelan-pelan lah sampai akhirnya mereka jadi besar, sampai akhirnya kita dikunjungin sama Amran Asinta. Iya. Dan Iya. mereka tertarik nih, almarhum Iya. Amran tertarik untuk ini tuh harus ada liganya Sen gitu. Harus ada Sama- liganya? Iya, akhirnya kita presentasi lah, bikin proposal. Presentasi ke suatu produk nih, perusahaan. Iya. Ada Oke. waktu itu gue tuh presentasi ke MTV, ke Milo, ke beberapa brand rokok juga yang akhirnya sampai akhirnya terakhir tuh kalau nggak salah Jarum ya dengan Jarum, oke. produk LA itu dia suka banget nih. LA ini Light ya? Marketnya pas banget nih sama kita nih. Oh, anak muda. Benar. Pasarnya anak muda. Jadilah LA Light Streetball waktu itu. Wah, tahun pertama. 2005. Gue ingat banget, 2005. 2005. Tuh, jadi buat kalian kalau nggak kenal Richard Insen secara dekat, wah, lu jangan ngeremehin deh, ngedang nih di era prime nih, serem cuy. Ngedang main, wah, dribblenya, wah, Ya. oke lah, pokoknya lah ya, profesor mah sama lah era prime-nya ya, iya kan? Dulu ya. Otot masih bagus. Wah, otot ya. bener. Otot kaki masih kuat kan? Masih kuat ya? Jelas. Iya, benar. Jelas. Mas, thank you banget nih. Wah, thank you Mas Tuh, Catur. pokoknya lo kalau ke Sada Jiwa nih, lo harus Mas banget Catur. kesini nih. Mas Catur deh. Iya nggak? Iya. Pokoknya Mas Catur nih, Cari Mas 24 Catur ya. hours deh di sini. Iya. Nggak 24 hours juga. Kata Mas Catur kayak gue nggak punya kehidupan ya. 24 hours. Oke, lanjut. Berarti akhirnya ketemulah dengan teman-teman yang satu frekuensi. Betul. Satu misi dan menemukan juga branding yang gede banget nih. Betul, Mau betul. support kalian. Ya. Berjalan di 2005. Ya. Itu sampai tahun Gue tuh 2005 sampai 2006 jadi ikon buat LA Streetball. 2 tahun berturut-turut gue jadi ikon. Jadi gue gila. Jadi gue waktu itu pernah mimpi nih, gue sama salah satu teman gue nih si Japra nih, satu kosan lah kita. Kita nih pernah nyatet apa yang kita mau sebenarnya. Oke. Kita mau jadi pemain streetball terkenal, kita pengen tour, kita pengen masuk Iya, TV, iya, iya. pengen wawancara radio, Iya, iya. pengen masuk majalah, Iya. pengen Itu pernah dicatat tuh pernah ya. dicatat di sebuah kertas HVS.
Anjir, Pengen semua berawal jadi dari mimpi. Betul, makanya sekolah Semua streetball gue tagline-nya itu, Rich. Semua berawal Semua berawal dari mimpi. Jadi anak-anak didik gue tuh ketika mereka mau gabung di sekolah streetball gue tuh kasih secari kertas, gue bilang sama mereka, tulis mimpi lo. Apa yang lo mau ketika lo masuk di sekolah streetball ini? Nah itu yang jadi acuan kita para trainer untuk ngewujudin mimpi mereka. Oke. Nah, gue balik lagi sama si Japra tadi, gue kayak pernah nulis, gue pengen ada billboard gini, muka gue harus ada di billboard. Kesampean men gue ya. Gila. Muka gue ada di billboard tuh tahun 2005 2005 tuh ya. Iya, gue jadi ikonnya lah. Nah, gue roadshow waktu itu sama LA. Setahun tuh kita bisa 16 sampai 18 kota keliling Indonesia. Kita mempopulerkan streetball, ngenalin streetball ke seluruh Indonesia sampai akhirnya growing banget komunitasnya, terus anak-anak muda jadi keranjingan untuk main streetball. Itu seru banget buat gue, kayak itu era keemasan lah di mana prime time lo tuh. Bener. Jadi gue tuh bisa gue bilang ya waktu itu streetball tuh bikin iri anak-anak pro basketball sih. Tuh jadi ini tuh ya pro kontra tuh ya, gitu ya. Ada sedikit keirian gesekan Karena gue inget banget ketika IBL selesai, LA Streetball tuh grand final pasti. Oke. Jadi mereka tuh pasti nonton gitu loh. Jadi mereka bisa lihat tuh 10.000 orang nonton di satu event gitu. Jadi kayak wow, makanya kita dibikin billboardnya apa segala macem. Jadi itu era emas streetball lah menurut Parah. Nah, berjalan dari 2005 itu seiringnya waktu kan lo main nih dengan berbagai macam, karena beberapa talent yang gue wawancarain, Om Ferry Jupre, Indra Birowo, pokoknya banyak lah. Pasti ngomongin lo. Serius lo? Serius. Makanya sampai gue undang nih, ya nggak? Beneran. Akhirnya sampai gue undang. Bang Ferry Jupri tuh? Iya, Ferry Jupri. Sampai dia bilang, gue pernah main sama Insane ini cuma satu nih dalam hati gue. Soalnya gue punya lagi ya? dua julukan teman gue, nama Richard, satu Richard PA. Lo tau lah siapa. Itu juga Insane tuh. Iya, Insane. Yang PA. Sama Richard Insane lo doang nih ya kan. Gue bilang, nama lu tuh selalu ada dan wangi, bro. Tapi kan selalu ada pro dan kontra ya. Betul. Lo nyikapinnya gimana, bro? Sama yang kontra khusus. Sama yang kontra. Sebenarnya orang-orang yang taruhlah yang tidak suka ya sama apa yang gue lakuin ya. Betul. Dan mereka juga sering ngebully sih kalau menurut gue. Itu dia. Ngebulinya tuh dalam arti kayak ngeremehin gitu, kayak ngomong, ini apa ini ngerusak basket. Ini ilmu hitam, ini badut sirkus, ini topeng monyet, apa segala macam, segala bentuk kata-kata yang negatif itu buat gue tuh kayak apa ya? Motivasi jadi gitu. motivasi buat jadi kayak gue tuh harus ngebuktiin bahwa topeng monyet ini satu waktu harus jadi uang nih. Bener. Jadi gue butuh, emang kadang tuh kita tuh ya, kalau kita hidup tuh kita butuh orang-orang kayak gitu, Rich. Karena dengan adanya orang-orang itu, akhirnya mereka bisa bikin koin itu kebalik jadi sesuatu yang bagus buat lo. Untuk ngebuktiin apa yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Benar. Makanya ada hitam ada putih. Betul. Makanya kita harus yin yang ya, seimbang. Malah gue kalau boleh berterima kasih ya sama orang-orang kayak gitu yang ngomong, yang ngebully gue, yang ngatain streetball itu topeng monyet. Malah gue pengen terima kasih bahwa karena kalian streetball bisa jadi sebesar ini dan gue bisa seperti ini loh. Thank you guys. Bener. Dengerin tuh khususnya yang Gen X tuh, jangan apa-apa healing. Nih contoh Bung Insane, mentalnya kuat. Iya nggak? Black Mamba ya? Black Mamba lu apa-apa? Anak-anak sekarang mah nggak. Anak-anak sekarang tuh nggak ngerasain ya. Lu main streetball, lu ngerjain anak basket. Gue pernah, Rich. Gue ngerjain anak basket di Subang. Gue ikutan kompetisi Tarkam gitu di Subang. Iya. Itu tuh sampai gue tuh disamperin men sama preman-preman Subang tuh bawa pisau anjir, bawa golok. Mana lu ngaranna Richard anjing. Wah, insya goblok gitu. Buat gue tuh kayak anjing, anak sekarang Sunda dia baru tahu tuh nggak akan mungkin dapat kayak gitu. Lo main streetball, lo ditempukin genteng di Majalengka, nggak mungkin. Itu terjadi ketika gue mempopulerkan streetball. Perdana tuh ya. Jelas. Jadi era-era awal ya. Jadi gue nih nggak mudah gitu loh, nggak yang viral sesaat apa segala. Gue tuh emang bener-bener dari bawah. Gue dikatain, gue ditimbuk genteng, mau dibacok, apa segala macam. Gue berantem sama anak motor. Bener. Itu demi apa? Demi gue mempopulerkan streetball. Gila. Tuh, makanya selalu ada slogannya basket itu Main belajar. basket itu belajar. Main basket itu belajar. Itu gila. Lu selalu ada quotes kayaknya ya, bro ya. Karena basket tuh ngajarin gue banyak hal, Riz. Basket tuh mempertemukan gue dengan banyak kejadian yang akhirnya gue bisa belajar dari kejadian itu.
The good Kayak- things, the betul. good side and the bad side ya. Kayak gue Ada. dulu pernah ada satu, gue pernah ngekos ya. Hmm. Karena dulu nyokap gue cuma kirim uang bulanan tuh 500.000 dan itu harus gue bagi untuk kosan juga. Wah, gila. Jadi gue harus cari kosan yang murah, Rich. Benar. Untuk gue bisa bertahan 500.000 itu kan. Akhirnya lu tahu sendiri dong, ketika lu ngekos di tempat yang murah, isinya tuh pasti anak-anak bandel kan. Iya, bad boys. Anak-anak yang suka narkoba, Benar, benar. bandar narkoba ada di situ. Benar. Jadi gue ada di situ terus gue bilang sama diri gue sendiri, kenapa gue ada di sini Tuhan? Nah, Pasti ada maksud lo nih. oke. Akhirnya tau gak apa? Ternyata Tuhan punya rencana, Rich. Kenapa gue Kenapa ada di tuh? situ? Kenapa? Gue harus bisa ngerubah anak-anak itu Oke. jadi main basket. Lo jadi terang di antara mereka. Main basket itu belajar, guys. Belajar jadi terang di tempat yang gelap. Tuh, bener. Ini gokil nih. Jadi gue selalu punya quote dari apa yang Nah. gue temuin gitu loh. Dan selalu ada. Bener. Di hidup lo ya? Iya. Doain, tahun depan buku gue keluar. Judulnya main basket itu belajar. Wah, harus beli. Gue beli nih. Gue support temen orangnya kalau gue. Launching Iya. diundang dong. Jelas. Tahun Launching depan, undang ya. tahun depan pas bukunya keluar, mudah-mudahan gue udah bisa main gitar. Oh, Jadi iya. ada lagunya. Main basket. Bagus. Sama Indra Biro sama aja. Ini orang mau ngajarin gue Iya, main iya. gitar anjing. Iya, Dari iya. zaman gue nge-MC bareng nih. Enggak, ini bakal. Lu bakal Kejadian bisa main. dong, harus kejadian dong. Oke, Bung Insen. Ya. Ini sangat menarik dari awal karir lo. Ya. From zero to hero tentunya Sedap, ya. itu keren banget. Iya kan? From zero to hero. From nothing to something ya Yes. kan. Lo jadi gede seperti sekarang. Sampai lo dikenal di mana-mana. Ya. Ada beban gak sih? Banyak, Rich. Banyak Banyak ya? orang yang nggak suka. Banyak Iya. orang yang nggak suka. Jadi gue Iya, pernah iya, bilang, ada aja ya. gue pernah dapat satu, gue akhirnya jadi sharing ini ke teman-teman gue banyak. Ah, Jadi Rich, ketika lo punya sesuatu yang bisa membesarkan nama lo, oke. akan banyak orang yang nggak akan suka sama hal itu. Oh, tuh bener lagi. Jadi ketika lo mau besar, Ah. banyak orang yang nggak kepengen lo besar. Itu bener lagi. Orang-orang itu sirik Benar. sama kemampuan lo untuk menjadi besar. Betul. Akhirnya mereka apa? Mereka jadi ngasih bad vibe ke lo. Iya, betul. Selalu ngasih yang negatif ke lo. Rich, jangan kesana. Ngapain sih lo kesana? Iya, bener. Itu kejadian Karena juga. apa? Mereka nggak mau lo kesana karena mereka mau kesana. Iya. Akhirnya apa? Orang-orang itu tuh akan tersingkir dengan sendirinya, Rich. Seleksi alam ya. Bener. Akhirnya apa? Gue bilang sama teman gue, ketika lo pengen nentuin satu goals, jalanin aja. Oh. Karena tetap akan fokus banyak, ya, stay fokus ya. Banyak suara yang nggak kepengen lo kesana. Benar. Jadi istilahnya main basket itu belajar, Rich. Oke. Belajar berjalan ke satu titik yang emang lo udah tentukan. Gila, gue dapat banyak masukan nih dari ini. Parah, men. Pencerahan, men. Parah. Positive vibes-nya tuh berasa banget asli. Nah, yang menarik nih, Bung Insen. Ya. Nama Insen sendiri tuh didapat dari mana? Nah, Karena kan masing-masing iya, orang nih ada nama EK nih, Iya. dan itu pemberian dari seseorang, Iya, bukan menciptakan diri sendiri. Iya. Karena ada satu rapper menciptakan diri sendiri. Gua nggak mau sebutin. Gua Ada tuh ya? Ada. Gua nggak mau sebutin Siapa namanya. tuh rapper? Ada lah. Gila. Gua namanya ini. Lu dapat dari mana? Gua bikin sendiri. Nah, itu nggak bisa ya? Gua nggak bisa. Nggak sah. Nggak sah. Nah, kalau lu gimana nih? Sebelumnya gue akan kasih tahu ke rapper itu. Nah, Wahai sang rapper. Nickname tuh harus dikasih sama orang. iya, harus dikasih. Karena ada street baller almarhum bilang, Nah. nickname is what you do on the court. Wah, tuh Jadi masuk sih. Jadi nama julukan tuh apa yang lo lakuin di dalam benar. lapangan gitu. Iya, Nah, iya. That's represent of you. Iya, lo nggak Iya, bisa ya? nyiptain nickname Iya. sendiri. Benar. Jadi kalau ada orang yang nyiptain nickname sendiri aneh sih buat gue sih. Nah, kalau nickname gue tuh jadi Kenapa ya? ada Dapet ya? Ceritain. Ada satu kesempatan gue Ah. main basket di Jakarta, Rich. Oke. Waktu itu gue dengar katanya ada beberapa anak di Jakarta yang main basket bisa streetball seperti apa yang gue lakuin di Bandung. Tahun berapa nih? Kira-kira? Awal-awal gue streetball lah, 2000-2001 lah. Wih, old school. Lu Gua masih denger. kurus Iya, banget. bener. Lo nonton di YouTube ada nih, Future. Streetball volume 2 Iya. Iya, lu nonton. Buset, GBD. Walaupun dia nggak narko ya, dia sobat nabi. Cuman GBD, gue ngeliat aja kurus Kurus banget. banget ya, parah Iya, ya. asli. Terus lanjut. Nah, jadi
gue datang lah ke komunitas itu, Nah. di mana gue ngerasa bahwa wah gue harus lihat nih anak-anak ini nih, Nah. apakah mainnya bener seperti yang kita lakuin di Bandung. Oke. Ternyata pas gue datang ke sana ya mereka main streetball tapi beda sih emang. Oh. Mereka tuh kayak crossover, alley-oop, no look pass Oke, gitu loh. oke. Kalau gue Oke. kan lebih ke trik-trik ya, Iya. ngolongin orang, ngerjain orang, Iya. ngepantulin pala orang pakai bola. Iya, itu iya, itu iya. itu yang gue bawa lah sama teman-teman. Jadi Lo gua- era N1, kalau dia Harlem kali. Bener. Ya, dia era Harlem. Jadi kita nyebutnya nih, ini anak-anak old school. Old school. Kita new school. Iya, new school. Nah, akhirnya gue Iya, bilang, iya, iya. gue mau bawa cerita ini ke Bandung, tapi Ah. tiba-tiba ada teman gue yang kayak, wih, Richard, anak Bandung kan lo? Ayo dong main dong. Wah, gue pernah lihat nih visi Ngenalin lu. lo nih, Iya, ngenalin lo pas di dari Jakarta. VCD. Oke. Terus gue bilang, gue main lah, gue udah datang jauh-jauh dari Bandung, masa gue main? Gue main, gue kerjain tuh beberapa anak di situ tuh. Kena tuh lo. Sampai akhirnya pada yang ketawa-ketawa lah, sampai akhirnya ada satu anak nafsu banget sama gue. Dia pengen ngambil bola gue, terus gue lempar gitu, Rich, bolanya ke depan mukanya. Terus dia lihat ke atas, Nah, dia naik. dia lompat nih. Gue dodorin celananya, men. ngamuk dong tuh orang. Ngamuk. Sampai semua orang tuh akhirnya guling-gulingan, ketawa-ketawa. Nah, gua waktu itu ingat ada satu orang Australia itu namanya Oke. Steve. Dia ternyata merhatiin gue main dari awal. Oh. Karena dia pernah nonton N1 di Australia. Oke. Terus akhirnya pas itu kejadian itu orang semua guling-guling, bola gue buang. Tiba-tiba si Steve nyamperin gue kayak, "Dude, you're insane, man." Oh, dari situ. Dari situ awalnya gue bawa cerita itu ke Bandung, teman-teman gue approve. Oke. Cak, nickname lo insane aja. Karena lo kalau Gila. main basket kayak orang gila. Oh. Terus gue kayak, oh ya? Oke Iya. juga pas. Udah, lo insane. Richard insane. Wah. Lo kebayang nggak kalau waktu itu orang Australia itu nggak nyebut insane gitu? Iya. Misalnya Men, kue PA gitu. Richard kue PA. Cangkem masuk. Masa katro banget. Anjing gue nggak kebayang sih Rit, kalau nickname gue bukan insane gitu. Jangan. Agak jangan Nge-brandingnya jelek, bro. Iya kan? Iya nggak? Katro banget. Richard Goodie Bag gitu. Iya, goodie Apa bag. gitu. Iya sih Akhirnya makanya. mulai dari 2001 itu tercetus lah Richard insane. Jelas, tercetus. Akhirnya gue pasang tuh insane di jersey kampus gue, NHI, jersey basket gue. Terus sampai akhirnya kita bikin jersey buat Future Streetball. Oke. Terus gue launching lah nama Oh. insane itu, kayak teman-teman gue jadi kayak, wah insane. Terus akhirnya kita bikin mixtape juga, udah mulai pakai nama insane. Terus akhirnya sampai gue kenalan ke orang tuh kayak insane. Sampai akhirnya orang tuh tahu gue namanya insane, bukan Richard. Oh iya benar. Ada satu momen gue datang ke satu daerah ya, Iya. Bang Insane, bagi anduknya dong, anduknya buat gue. Terus gue kayak, iya, anduknya gue kasih ke lo. Tapi lo tahu nggak nama asli gue? Oh lu gituin. Bang Insane? Bukan, itu nickname saya. Mas Insane? Mas Bukan. Insane. Om Insane? Ya, lo ganti doang depannya anjing. Jadi orang tuh Iya. nggak tahu nama gue Richard. Yang aslinya nggak tau. Nih, doi ini fun fact ya, orang Ambon. Iya, Aneh nggak lo? jelas. Gue mikir lu Chinese Medan lo. Parah ya? Ambon, Agak Boy. slanted sih emang. Iya. Mata gue agak slanted. Fam apa Fam? Latu Minase. Latu Minase. Latu Minase. Gila. Jadi dari situ tuh ya. Dari situ. Dari situ akhirnya sampai tadi orang nggak ngenalin nama asli lu nih. Iya. Karena terfokus dengan nickname lu. Nickname, parah sih emang nickname tuh ngubah segalanya. Ngubah segalanya. Ngubah segalanya. Nah, dari future, dari yang lu udah dapat nickname, terus buat future, terus akhirnya kita lompat nih ya. Nah, Tiba-tiba dapat panggung di Ya. LA ya. dan lo kesempatan bertemu dengan sang crossover. The King of Crossover, anjing tuh gue demen Idola banget gue sama tuh. dia. Allen Iverson. Idola gue, Rich. 2013 2013. datang ke Indonesia. Ya, dia bintang tamu sih. Bintang tamu Dia kan. jadi bintang tamu di LA Street Ball. LA Streetball kan. Ya. Lu gimana Sen? Dapet idola Itu- lu datang ketemu lu langsung Sen. Itu ada ceritanya juga, Rich. Jadi Itu masuk ke dalam catatan lu juga nggak? ada, Yang suka ada, catat. ada, tuh ya? ada. Jadi, Mimpi, jadwal mimpi. Iya, tuh. iya. Jadi gue sebenarnya ngidolain dia lah. Ah, ngidolain. Ya lo tau lah, rambut gue konro, Iya celana gue benar. gombrong. Benar. Terus gue pakai bling bling kemana-mana. Iya, ya kan? iya. Cuma bedanya gue nggak tatoan aja nih. Oh iya, benar. Nah, gue emang sangat mengidolakan dia karena gue suka pemain-pemain yang fancy di lapangan, yang Ih, banyak gaya, banyak benar, dribble. benar. Nah, gue suka dia. Terus akhirnya gue denger bahwa LA Streetball bintang tamunya Allen Iverson nih. Iya. Akhirnya itu gue bener-bener kayak memompa diri gue lagi, Rich.
untuk berlatih gila-gilaan, men. Wah, sebelum dia datang nih. Iya. Jadi 8 bulan ke belakang nih, Nah. sebelum dia datang nih, gue tuh nyewa trainer, men. Nyewa trainer. Agung Gantar, gue inget banget. Buat apaan, Bro? Latihan. Buat latihan. Biar fisik gue bagus, karena gue mau gini. Allen Iverson datang. Ah. Gue sebenarnya bisa aja, Rich. Gue ketemu Allen Iverson, foto, bisa. Udah. Karena Mbak Nani dari Mahaka Sport bilang, Ah. Insane, Allen Iverson datang nih. Nanti kamu saya undang ya, buat datang ke grand final. Gue bisa aja datang dong, Iya, tapi iya. gue nggak mau, Rich. Ah. Gue pengen di dalam lapangan jaga dia, men. Main. Iya, Wow, tapi untuk by bisa, one. tapi untuk bisa jaga satu lapangan sama dia, gue harus ikutan kompetisinya biar jadi All Star. Oke. Biar gue All-Star. kepilih sampai ke grand final. Akhirnya lo memutuskan untuk gabung di All Star karena mau Iya. ketemu dengan si Iverson. Bener. Nggak sekedar foto. Nggak sekedar foto. Lo mau jagain, main dan ngerasain kesaktian dia nih. Bener, karena Itu yang lo dia- mau kan? Iya, karena basically gue ngidolain dia kan. Iya, lo pengen tahu nih secara langsung ketemu fisik sama dia, Iyalah, sikut-sikutannya, bener, gua pengen- crossovernya. Pengen ngeraba dia, Iya. pengen ngobrol. Hmm. Jadi gue pengen satu lapangan lah. Iya. Terus akhirnya ya gue sewa trainer lah sampai akhirnya trainer gue bilang, Sen, lo harus latihan nih. Jangka waktunya 6 bulan nih. Sen, itu kan mahal, gila lo nyewa trainer. Waktu itu si Agung Gantar ini belum menjadi trainer yang profesional kayak sekarang Oke. lah. Jadi gue ini sebenarnya murid pertamanya dia juga. Bahan percobaan. Bahan percobaan. Jadi Test and drive. Jadi waktu itu dia bilang, Sen, lo nggak bisa nih kalau lo ngejar main di Jakarta atau Bandung. Oke. Karena lo masih latihan. Oke. Lo baru bisa main di Jogja. Wah. Gue kasih jadwalnya Dikasih lihat tuh gua bilang, jadwalnya. oh gitu, coach, gue bilang. Iya, lo Jogja nih, nggak apa-apa. Yaudah, gue Ah. telepon teman gue dulu, Jogja ada yang mau nerima gue nggak? Hmm. Gue telepon lah teman gue. Akhirnya jadilah gue main di Jogja. Nah, sampai akhirnya gue di Jogja, gue main, VO2 max gue bagus. Pokoknya paru-paru gue bagus deh, lagi bagus-bagusnya lah. Terus badan gue juga jadi. Sampai akhirnya tuh gue inget banget tuh ada Anthony Gunawan tuh Transformer. Dia bilang, Vincent lagi di masa otot yang sangat bagus sekali. VO2 max-nya bagus. Jadi gue tuh nggak bisa dijaga men saat itu. Gila. Padahal waktu itu gue kayak peserta paling tua juga lah. Oke. Iya, nah sampai akhirnya gue kepilih All Star Jogja, gue main di Grand Final gue main buat Jogja, sampai akhirnya mimpi gue kesampaian tuh, gue bisa satu lapangan sama Iverson. Gue nggak ngejar menang guys, gue Nggak cuma ngejar pengen menang. ketemu Iverson satu lapangan, udah. that's Tapi it. gimana tuh? Ya udah akhirnya Yang gue terjadi jaga pas dia. lo main Oh, gimana tuh? ada satu hal lagi nih Riz yang lo harus tahu. Jadi gue satu-satunya street bowler yang bisa foto sama Iverson. Iversonnya senyum. Oh, dia mood tuh sama lo ya? Iya, karena dia tiba-tiba jadi dia nyamperin gue terus dia nanya, "Hey man, how's the rule of the game?" Dia bilang. Oh, Terus gue oke. kayak, the game is gue ceritain. Sampai akhirnya gue bilang, "Hey, can I take picture with you real quick?" Oke, no problem, dia bilang. That's my photographer. Gue bawa fotografer Lo bawa sendiri, men. fotografer sendiri? Iya, gue bawa Gila. fotografer waktu itu MC Kondang. Siapa? A.K.A. Dev Leopold. Oh, tahu gue. Tahu kan? Itu fotografer lo. Jelas, doi, gue ajak. Wah, gokil. Dia tuh yang jepret tuh ngabadiin tuh momen gue. Jadi gue bilang tuh, fotografer gue sambil nunjuk gini, terus Iverson ngeliat, Iverson senyum, terus foto jepret-jepret sama si Dev. Gue dapet yang the bestnya, Iverson lagi senyum. Habis itu street bowler yang lain datang nyamperin mau ikutan foto. Iverson bilang apa? No. Jadi cuma gue, men. Oh, gokil. Lucky bastard. Asli. Gila, lucky bastard. Makanya ntar lo harus pajang juga nih foto gue sama Iverson nih. Ada itu kalau ntar dipajang sama Iya. kita, sama ada di Instagramnya dia di pin gue sama dia nih. Iya, asli. Gila lo. Iya. Itu gokil sih. Gokil, men. Itu parah Akhirnya ya. kesampean lah mimpi gue. Dan lo main beda nggak kualitas sama yang lo pernah main sama orang-orang kita? Itu dia tuh gua kurang gimana ya? Saat itu dia tuh lagi ada masalah juga kan. Oke, family problem lah ya. Proses cerai juga Iya, sama istrinya. Jadi dia tuh datang ke Indo tuh emang lagi kalut lah. Oke, lagi bad mood lah Lagi ya. bad mood. Di dalam lapangan tuh dia kayaknya juga bau alkohol juga mulutnya. Wah, Jadi iya. dia Amer. enggak amer. Susah, Lebih ke amer. kawa-kawa. Oh, kawa-kawa. Masa kawa-kawa, Iverson. May I get more? dia kayaknya minum mulu. Tapi emang orang-orang itu tuh street bowler itu tuh nggak nyari air putih, Rich. Oh gitu? Mereka nyarinya bir. Yang menghangatkan tubuh. Mereka nyarinya bir. nyarinya Mereka bir. requestnya bir kalau Oke, lagi oke, minum oke. tuh requestnya Iya. bir.
Sehat juga sih. Parah men. Nah, Baru tahu gue. Iverson kurang lagi nggak fit lah. Oke, lagi nggak fit. Jadi dia mainnya biasa aja. Jadi gue ya udah, tapi gue menikmati momen dimana gue main sama Iverson aja sih, satu lapangan udah that's it. Gila. Itu kesempatan seumur hidup sekali, men. Iya. Gila. Once in a lifetime. Iya. Dan itu nggak pernah terjadi lagi udah. Iya. Dan lo bakal satu-satu orang yang diingat Iverson di Indonesia. Cuman lo doang lah. Ingat nggak dia sama gue? Harusnya Ingat dia lah. ingat ya. Ingat lah. Iya, harusnya dia ingat. Soalnya Iya gue kan? dapet bola yang ditandatangan dia. Jadi Iverson tuh kan nongol tuh dari podiumnya LA Streetball. Set pakai hidrolik. Iya. Terus dia nongol, ada asap gitu, Iverson gini, terus buka kapucon. Terus di depan tuh banyak crowd gitu kan. Terus Iverson pegang bola. Terus bolanya dilempar gitu sama Iverson. Oke. Nah, Iverson mungkin bingung ya, lempar bolanya kemana ya? Karena gue ngidolain dia, jadi gue kayak orang gila tau. Gitu-gitu. So, Iverson kayak ngeliat gue, oh ya dia lempar ke gue. Iya. Laki banget. Bolanya gue ambil, terus gue minta tantangan dia. Waduh. Bolanya tantangan sama dia. Lo bayangin men, Iverson kan lempar bola tuh ke gue yang dapet. Karena gue kayak orang gila. Tiba-tiba IO-nya minta bolanya ke gue. Tadi bola yang dilempar Iverson mana? Gue bilang, "Ih, si anjing." Ya, nggak bisa lah. Berantem dulu. Iya lah. Iya. Nggak, lo kasih, gue umpetin langsung di tas. Ya iyalah. Ada kata si IO-nya. Enggak, itu tadi gimmick kata lempar bola. Gimmick. Apa udah lempar ke gue? Enggak, ini milik gue. Iyalah, nggak bisa lah, gila. Itu historinya ada, men. Bola itu ada di rumah. Sampai sekarang. Yeah. Oke, ntar di rumah ya. Di rumah gocap. Jangan dong. Jangan. Semua punya history. Yeah. Dan dari history kita bisa berdiri sampai hari ini seperti sekarang. Itu tidak lepas dari sejarah kita masa lalu ya. Gila. Apa yang kita tanam baik, hasilnya akan baik sekarang ya. Yeah. Dan akhirnya lo sampai di puncak karir yang sekarang nih. Yeah. Yang udah tinggi nih menurut gua nih ya. Yeah. Sampai lo punya produk sepatu. Yeah. Itu sih gila. Yeah. Pemain nasional aja nggak ada, men. Seorang pemain IBL atau apa. Kalaupun ada ya. Abraham Dama. Iya, kalaupun ada. Iya nggak kayak lo, San. Beda mininya ya. Yeah. Ngedapetinnya tuh beda, iya kan? Yeah. Lu gimana, Sen? Sampai bisa meyakinkan nih suatu perusahaan, league khususnya ya, mau kerja bareng sama lu? Ya, waktu itu pandemi, gue di-challenge sama league. Sen, kita mau ngeluarin sepatu basket nih. Lu bisa nggak bikin anak-anak basket tuh tahu league ada sepatu basket? Oke. Lo gue kontrak setahun, Sen. Tapi challenge-nya adalah lo bikin anak basket tahu ada sepatu basket nih di league. Oh, di league. Karena mereka waktu itu fokusnya di lifestyle sama running. Sama musisi tuh satu lagi gue punya tuh sepatunya tuh yang gue menang. Dia dada ini. Serdendi. Juara. Iya, udah belang-belang lagi sepatu kiri kanan. Anggur merah. Iya, anggur merah gue nyanyi. Serdendi milik gitu doang. Ini nih, kayak dia aja nih, lebih menghayati. Itu juga milihnya sampai mabok tuh. Iya, gue bilang. Iya, dia lebih menghayati. Gue bilang sotoy banget aja. Ada-ada aja Insan nih. Lanjut. Yeah. Terus? Jadi gue bilang Malik, ya udah gue bikin program waktu itu namanya Richard Insen Belusukan. Oke. Gue datang ke 10 titik di Indonesia, tapi second city, Rich. Second city. Bukan sekolah-sekolah, bukan Big City. Iya, bukan Big City. Oh, iya. Jadi kayak misalnya Jawa Barat tuh gue pilihnya Purwakarta, Bogor. Iya, yang jarang dikunjungi nih. Iya, terus kalau Bali tuh gue ke Ubudnya. Iya. Kalau Jawa Timur gue ke Sumenep sama Madura. Akhirnya gue coaching klinik, terus di akhir gue bagi sepatu lah ke mereka. Ternyata benar secara grafik bagus nih. Ada penjualan yang di titik-titik yang gue datengin. Akhirnya kata Lik, yaudah waktu itu pandemi gue di-challenge lagi untuk bikin event dong, pandemi gini. Gue bikin basket pandemi. Oh, basket pandemi. Bagaimana cara bermain basket yang baik dan benar di era pandemi. Jadi gue bikin tuh peraturan itu, gue bikin di bucket list karena di Jakarta gue belum boleh bikin. Iya. Sampai akhirnya setelah gue di-challenge dan berhasil, gue bilang sama Lik, ya udah tahun ketiga gue ada sepatu dong. Signature dengan nama gue sendiri dan nomor punggung gue. +1. Iya, -1 plus. -1 plus. Iya. Itu kenapa sih, Sen? Boleh sedikit cerita nggak? -1 plus tuh kayak gue dulu kan dinobatkan sebagai streetballer nomor 1 di Indonesia. Iya. Tahun 2005. 2005. Sama LA Light Streetball. Nah, gue merasa bahwa gue pasti akan dikerjain orang, gue akan kalah. Iya. Makanya gue bilang -1 plus tuh artinya
streetballer nomor 1 di Indonesia pun punya kekurangan dan kelebihan, Riz. Oh, itu intinya. Iya, jadi gue nggak sempurna lah. Pasti gue akan kalah, gue akan jatuh di kerjaan orang. Jadi sempurna punya Tuhan doang. Kan? Iya, betul. Jadi seperti itu. Nah, gue bilang Melik, bisa nggak lo wujudin mimpi gue nih? Gue pengen punya sepatu. Bisa aja sih. Coba lo ngomong dulu sama desainer ya. Akhirnya gue ngobrol sama desainer, kita research. Akhirnya waktu itu Lik tuh punya prototipe sepatu namanya Shift. Oke. Yaudah Sen, kita coba bikin dari sepatu ini nih Shift. Dibikinin lah modelnya, Oke. warna biru. Warna biru. Keluar tuh, wih, gila gue bangga banget, Riz. Iya, lo launching Pondok Indah kalau nggak salah ya. Iya, gue posting tuh di IG gue cerita tuh di situ. Bahwa semua orang bisa dibikinin sepatu Iya, apa segala macam. iya, Itu benar. kebanggaan lah buat gue. Akhirnya mau launching tuh, gue inget banget tahun 2021. Oke. Tapi pandemi kan. Pandemi, betul. Jadi nggak launching. Akhirnya baru launchingnya tuh 2019 mau launching tadinya. 2019. Tapi jadi 2020-nya pandemi. Iya, baru launchingnya 2021. 2021, ya benar. Iya, makanya gue bilang, ternyata Tuhan mau launchingnya ini ketika gue sudah menikah. Oh, lu nikah ya situ. Iya. Jadi seperti itulah. Berarti sedikit cerita nih, Iya. bini lo sahabat lo ya? Sahabat gue. Dari dulu ya? Iya. Ikut lo kemana-mana ya? Jelas. Kenapa nggak pacaran dari dulu, Nah, itu Bung dia, Isen? Riz. Karena kita ngerasa kita sahabatan, jadi kayak Kayak ada gap ya? Aneh aja tau gak sih lo? Iya. Masa lo pacaran sama sahabat lo gitu? iya. Aneh kan? Awkward moment ya? Walaupun sebenarnya udah dikasih tahu juga lewat lagu kan, sahabat jadi cinta Ya, ya. iya. Lagu Sir Dendi apa gitu? Bukan. Iya nggak? Iya. Benar. Jadi kayak gitulah. Jadi Jadilah. makanya gue di Amalik gue dikasih sebuah produk. Namanya Shift Vincent. Warna biru dan merah nih ya? Warna biru awalnya. Awal biru. Awalnya di biru dicetak cuma 600 pasang. Oke. Sold out, udah. Sold, nggak, masih ada sih beberapa. Karena tinggal nomor-nomor kecil lah. Oke. Terus tiba-tiba gue bilang, gue bosen nih pakai warna biru, coba dong bikinin yang warna merah. Buat gue main doang. Lu tadi bilang gitu doang, Iya. buat gua main doang. Akhirnya dibikinin lah satu tuh. Nih Sen, biar lo ganti-ganti, jangan biru mulu bosen. Nah, Pakai warna merah, terus teman-teman gue kayak, Bang Isan, itu si Vincent warna merah, keren banget, mau dong. wah. Bang, si Vincent warna merah, keren, mau dong. Terus gue bilang sama Lik, banyak yang mau nih. Wah. Terus kata Lik, ya udah, kita cetak yang warna merah. Cetak lagi. Nanti keluarnya pas 17-an. Oke. Cetak warna merah, banyak yang mau, tapi nggak bisa keluarnya 17-an, keluarnya Sumpah Pemuda. Oh. Karena kan itu waktu itu mau launchingnya pas banget sama 17-an kan, Iya. merah putih kan. Iya, merah putih. Akhirnya kita launchingnya Sumpah Pemuda kemarin 28 Oktober 2023. Harganya berapa, Bung? Harganya kalau anak-anak pada yang mau beli itu. kalau yang biru udah diskon sih, karena itu produk lama kan. Oke. Kena Udah berapa? diskon 50% jadi 449. Kalau yang merah nih masih baru banget. Jadi masih di angka 489. Oke, di bawahnya ada tulisannya tuh. Main basket itu belajar, guys. Nah, kalau lo bingung tuh apaan, lo balik lagi yang tadi awal. Iya. Kan udah diomongin tadi ya kan. Iya, benar. Basket tuh belajar, mereka terangin lagi ya Kak. Kayak Aziz Gagap tuh diulang-ulang. Janganlah. Biar penontonnya kreatif dikit. Benar. Oh, tadi diomongin ya? Iya. Replay dulu deh nih. Benar. Di menit keberapa tadi ngomong ya? Benar. Gitu. Wah, gila. Semua sudah terwujud. Dari lo main-main sama anak NHI, ngumpul di Saparua, Ya. sampai akhirnya bisa dapat panggung sama Ya. LA. Bisa ketemu idola lo. Semua mimpi yang ada ditulis bisa terwujud, bahkan bisa LA cetak Streetball sepatu. tuh bukan gue dapet panggung loh. Gue yang bikin peraturannya. Lo iya. Lo yang apply dulu dan Iya, di-approve sama iya. mereka dan akhirnya dibikin itu. Betul. Wah, iya. Sorry. Nggak apa-apa Gua sedikit ini apa Ngerekap. dikoreksi Rangkum. sedikit. Iya, dirangkum dulu. Nah, akhirnya mimpi kedepannya mau ada apa lagi nih, Bung? Kira-kira. Gue pengen bikin akademi streetball lagi. Oke. Kan dulu gue udah pernah bikin tuh. Sempat banyak banget, ada 160 orang ya kalau nggak salah. Iya, benar. 160 ya. 168. Nah, 168 orang di tahun pertama tuh ya. Di tahun enggak, di tahun kedua lah. Tahun kedua, 168. tahun berapa itu, Bung? Waktu itu. 2004, 2005. Oke, dan akhirnya karena sibuk kegiatan lo, Gue panjang kerja banget waktu itu dia di kerja majalah Slam Indonesia. selain Indonesia, akhirnya mau buat lagi nih Gue sekarang. lagi mau buat lagi. Di mana kira-kira? Belum tahu tempatnya, tapi tunggu aja guys, karena nanti akan ada akademi streetball dari gue dan teman-teman gue mungkin. Nah, Sama gue tahun depan mau launching buku. ya launching buku. Nah, pas pembukaan dia udah bisa nyanyi. Serius lihat. lo?
Udah bisa nyanyi sambil main gitar. Supaya nggak malu-maluin Ambon. Jelas. Masa Ambon nggak bisa main alat musik? Iya, alat musik nyanyi nggak bisa. Sen, Iya. gua kalau kenalan nih, Rits. Iya. Sen, orang malu, orang Ambon. Anjing bisa nyanyi dong. Nah, Malu gua, Rits. betul, pecah suara Iya. setan yang dipecah. Padahal kan sebenarnya Rits, orang Iya. Ambon itu terlahir jadi 5 loh. Betul. 5 karakter loh, 5 guys. karakter, Tahu iya, nggak lo? bener. Yang Apa? pertama Satu. nih, jadi pendeta. Oke, itu benar tuh. Kedua, jadi penyanyi. Penyanyi. Yang ketiga, jadi pelaut. Oke. Yang keempat, atlet. Nah, gue Oke. termasuk yang atlet. Atlet. Yang kelima nih, ya guys. Apa? Debt collector. Matalang. Jadi orang Ambon itu nggak semuanya bisa nyanyi, guys. Bener. Ada yang jadi atlet, Iya, ada yang bener. jadi pelaut. Nah, tapi gue punya teman almarhum Glenn Fredly, jago main basket, nyanyi Iya, bisa. Tuh. berarti doi yang nomor 1, nomor 2 sama nomor 4. Ah, iya, bisa. Tapi tenang, pas launching buku dia bakal nyanyi ambil main Wih, gitar. gokil. Lo lihat nih. Gokil. Karena nih S3 marketing, taruh. Lo bisa ngeliat deh, gue bisa ngajar di mana-mana karena dia orang nih. Iya dong. Apalagi public figur yang bakal gue Iya ajar dong, kan. iya Karena kita marketing S3. Jelas. Harus dong. Jadi lo punya mimpi akademi ya? Lanjut ya. Akademi lanjut. Oke, terus sepatu bakal ada perubahan lagi nggak? Oh, tahun depan akan ada sepatu lifestyle. Launching lagi produk kan? Launching lagi. Nah, kita diundang dong. Iya. Iya, Gue kita undang pasti. Undang ya. Gua Kita undang. bakal launching. Nomor sebutin nomor. Gue undang. Iya, Kalian akan gua undang. nomor. Nomor sepatunya berapa ya, Bot? Gua kalau Nike Paling 43, 44 lo setengah pada gue, 8,5 kalau Nike. Iya. Oh, 42 nih. 8,5. 44 tuh. 44. 45. Nah, ya udah. Size prime. Ntar beliin sama dia Carville. Sepatu lifestyle ntar. Sepatu lifestyle tuh. Iya kan? Bung Insen. Karena gue punya market yang Anak pengen muda. beli, tapi mereka nggak main basket. Nah, lu Sen, gue nggak main basket sih. lihat dong editor gue, kayak Iya. Stevie hitam. Iya kan bentukannya? Iya nggak? Stevie hitam. Ini Glenn Fredly. Iya. Ya kalau gue Moritz Kansil. Lo Richard Insen ya. Kita udah punya branding ya kan. Stevie hitam cuy. Iya, Dead Squad. Iya kan? Dead Squad. Wah gila. Ngomong sama lo nih nggak ada habisnya Sen. Benar. Prestasi lo ada. Lo selalu punya motivasi anak-anak muda. Gue Ya. lihat ketemu anak-anak muda. Gua Hillary Jesselyn, salah satu talent gua. Ya. Itu ketemu lu dari masih SD, men. Iya. Jesselyn sampai udah gede, men. Dan dia masih ngomongin lu kalau ketemu gue. Iya, iya. Bang, Bung Insen mana? Nggak nge-host lagi. Iya, Mahal. Kantor gua nggak mampu. Makanya dicari yang murah nih, lihat ini. Nih, the second Insen nih. Hah? Iya. Waktunya nggak pas kali Iya, ya. bener. Enggak lah, nggak mahal lah. Mahal. Enggak lah. Iya, jadi Hillary nanyain mulu ya Iya, nggak? iya. Gue bridgingnya ke sana aja Iya, ya kan. iya. Enggak, waktunya nggak pas ya. Iya, nggak Karena pas, nggak pas. Bung Insen juga punya kesibukan, ditambah lagi doi udah nikah, ya kan? Rumah tangga baru. Ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan banyak, lagi mau bikin buku. Ya. Dan banyak banget kegiatan positif yang bisa lo ambil dari podcast ini. Ya. Pokoknya nih orang gokil lah. Vibe positifnya tuh ini banget, berasa banget bro. Ya. Gue dari awal ketemu lo tuh, lo udah yang wah gokil lah, asli. Lo benar-benar menginspirasi gue juga sih sebagai host ya. Direksi ya. Direksi, host, gue banyak belajar juga Ya, dari ya. lo. Karena kita pernah tandem kan, Ya, duet ya. bareng kan. Benar. Tandem, cuman waktu itu kita mau nge-play ke kantor lain, mereka ngelihat kita, wah nih pasti mahal banget nih berdua nih. Ya, ya. 2M mah pasti nih, iya nggak? Kita kayak Edwin sama Jody lah zaman-zaman Nah, dulu kan. benar. Nih pasti bayarnya 2M nih. Makasih, Mas. Ya. Masuk terima kasih bayar. Oh, 2M. Iya, makasih, Mas. anjing. Bangsat baru Gak nyambung. dibayar berarti dong. Wah, Makasih. gila. Kita promoin lagi nih, Sada Jiwa nih. Ya. Iya kan? Tadi apaan sih nih? Martabak ya? Pizza. Pizza. French fries. French fries. Itu, Cappuccino-nya. gua tadi udah makan saladnya juga. Nah, lo mau es cendol nggak nih? Anjay. Iya juga, itu disiapin juga buat kita. Dessert nih. Enggak. Ini bukan ya? Pokoknya di sini Sada Jiwa lu buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Ya, dia bilangnya bukan buka dia. Kapan? Waktu seduh. Waktu seduh. Anjay. Biar anak senja banget ya. Iya kan senja banget aja waktu Waktu seduh. seduh. Gokil. Bung Insen, thank you banget udah datang ke podcastnya Step Back. Lo Thank you. menginspirasi banget anak-anak muda khususnya para pemain basket di SSS Direksi Ya. Indonesia.
nama lo gede banget di sana. Banyak banget anak-anak Thank yang you. terinspirasi sama permainan lo. Dan Thank you. gue bangga sebagai temen lo. Thank you, Rit. Dan pernah tandem duet sama lo, gue bangga banget. Asli. Ya, pokoknya kedepannya lo sehat-sehat, Lo sukses juga, Rit. terus. Sama ini, kasih ini dong, sedikit quotes buat mereka yang lagi berjuang di luar sana. Ya. Apapun bentuknya. Entah mereka mau jadi atlet, mau jadi PNS, mau apa, pokoknya lo bisa bagi. Oke, Ah. gue cuma ngingetin nih ke teman-teman semua, Nah, hindari pinjol. hindari pinjol satu. Jangan narkoba dua. Pinjol disatin tuh. Sesat. Bunuh diri orang. Gila lo. Gila lo. Parah lo, minjem duit 1,5 juta. Iya, balikin 5 juta. Balikin, iya, wah, parah, jangan. No, jangan. Enggak, serius. Ayo. Jangan, serius. Ayo, apa? Teman-teman, Sen. gue cuma mau ngingetin Hah? bahwa banyak hal yang bisa lo pelajari dari apa yang lo cintai. Kalau gue ini ngomongin basket, banyak hal, banyak pelajaran juga yang bisa gue dapat dari basket. Dan gue cuma mau ngasih tahu ke kalian, satu quote gue, main basket itu belajar jadi yang terbaik dengan cara yang baik. Oke. Gokil. Oke lah kalau gitu, gua Morris Kansil undur diri. Gua Terima Richard kasih banget. Insane. Ya, sampai ketemu lagi di step back selanjutnya. Yeay.